Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan berbagi tentang penggunaan Quizizz, yaitu salah satu platform untuk penilaian berbasis online yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran jarak jauh. Baik, kita mulai saja. Cara membukanya adalah dengan membuka Google terlebih dahulu. Kemudian pada pencarian kita ketik quizizz.com. Kemudian kita pilih yang admin. Selanjutnya kita pilih find a Quizizz. Nah, ini tampilan pertama Quizizz ketika baru pertama kali dibuka. Jika kita mau membuat quiz, maka langkah yang kita tempuh adalah dengan mengklik buat. Kita coba buat quiz. Selanjutnya kita buat nama quiz yang akan kita jadikan penilaian tersebut. Misalnya adalah penilaian harian ketiga. Karena saya mengajar teknik pengelasan, kelas GMAW, kelas 11. Ya, jika sudah, maka kita lanjutkan dengan pilihan yang kedua, yaitu pilih subjek yang relevan. Kalau belum ketemu pada bagian yang pertama ini, karena di sini ada matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, biologi, dan seterusnya, belum kita jumpai, maka kita klik lebih. Kita lihat lagi apakah masih ada yang cocok atau tidak. Kalau ada yang cocok, maka tinggal kita pilih saja. Jika tidak ada, seperti pelajaran saya ini, Last Game Away, ternyata tidak ada, maka pilih saja spesialisasi. Nah, ini harus dipilih. Kalau tidak dipilih, maka tidak bisa dilanjutkan. Kalau sudah kita pilih salah satu di antaranya, maka kita klik selanjutnya. Nah, kemudian kita akan dihadapkan beberapa pilihan, yakni pilihan ganda untuk soal pilihan ganda, soal dalam bentuk kotak centang, dalam bentuk uraian atau isi bagian yang kosong, jawaban pendek ini. Pemilihan adalah polling, kemudian terbuka berakhir. Dan ini yang baru untuk pelajaran meluncur. Nanti kita lihat apa yang meluncur ini. Nah, saya akan mencoba untuk 3 macam tipe soal yang di atas ini, yaitu pilihan ganda, kotak centang, dan isi bagian kosong. Perbedaannya antara pilihan ganda dan kotak centang adalah pilihan ganda itu hanya ada satu pilihan yang bisa dipilih oleh siswa. Ingat, lambangnya adalah seperti ini. Bulat, di tengah ada titik. Kemudian kotak centang artinya adalah pilihan jawaban yang bisa dijawab lebih dari satu jawaban. Oleh karena itu nanti kalau kita membuat soal kotak centang, maka kita beri keterangan boleh dijawab lebih dari satu. Lambangnya nanti adalah seperti ini, segi 4, di dalamnya ada centang. Kemudian ada isi bagian yang kosong, yaitu jawaban singkat. Lambangnya adalah kotak segi 4 berbentuk persegi panjang. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk contoh yang pertama adalah soal pilihan ganda. Kita klik soal pilihan ganda. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada 2 bentuk soal yang bisa kita buat dengan melalui Quizizz ini. Yang pertama kita membuat sendiri, yaitu soalnya dengan cara kalau membuat sendiri adalah dengan membuat pertanyaan baru. Sedangkan teleport ini adalah jika kita membuat soal mengambil dari soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Kita coba pertanyaan baru, kemudian kita ambil pilihan ganda. Nanti kita coba yang teleport, pilihan ganda. Ada 2 bagian dalam pilihan ganda ini. Yang pertama tulisan pertanyaan, yang kedua adalah pilihan jawaban. Sebaiknya untuk membuat soal, kita siapkan terlebih dahulu soalnya dalam bentuk Word.
Nah, ciri dari pilihan ganda ini yang di atas, yaitu ada lingkaran yang di tengahnya ada titik putih berwarna putih dan bulat. Pada tulis pertanyaan, kita bisa menambahkan rumus matematika dan juga bisa menambahkan gambar atau audio. Baik, kita masuk contoh yang pertama adalah tulis pertanyaan. Kita buka di Word, tinggal kita copy paste saja. Ini soalnya, ya. Jangan lupa soalnya dihapus nomor soalnya. Kalau andai kata ada nomor soalnya, misalnya ini nomor 1, kemudian ada optionnya atau pilihan jawabannya A, B dan C, ya. Kita A, B dan C, ya. Maka nomor dan optionnya ini A, B, C, D, dan E kita buang. Caranya adalah seperti berikut. Terus soal nomor 1 kita blok terlebih dahulu. Kemudian untuk menghilangkan nomor, kita klik numbering yang di atas ini. Klik numbering, maka nomor akan hilang. Jika nomor sudah hilang, maka tinggal kita copy. Bisa dengan cara klik kanan, kemudian pilih copy. Atau kalau mau cepat, tinggal Ctrl C saja, masuk ke quizzes, kemudian pada pertanyaan kita Ctrl P saja, biar cepat. Nah, soal sudah masuk. Kemudian pilihan jawaban. Kembali kita buka outputnya. Pilihan jawabannya di sini ada 5. Oke, kita blok semua. Kemudian kita buang pilihan jawabannya A, B, C, D, dan E dengan cara klik numbering. Sudah diklik, hilang. Maka selanjutnya adalah kita Ctrl C untuk mengcopy. Buka lagi quizzes. Kemudian Ctrl V. Nah, perlu diketahui bahwa dalam quizzes tidak bisa kita buat seluruh jawaban. Misalnya setelah kita blok, maka dengan otomatis pilihan kedua masuk ke kedua. Tidak bisa seperti itu. Yang seperti tadi hanya bisa kita kerjakan pada Google Form atau Microsoft Form. Jadi caranya adalah kita copy satu persatu. Misal ini, pilihan kedua, ilmu logam aktif. Kita blok, kita Ctrl X saja untuk memotong, supaya langsung terbuang. Dan pada pilihan jawaban yang kedua, kita Ctrl P, kita pastekan di sini. Yang ketiga juga begitu. Ctrl X, kemudian kita Ctrl P, kita pastekan. Yang pilihan keempat, blok, kemudian Ctrl X, klik di pilihan jawaban keempat, Ctrl P. Pilihan kelima, karena hanya disiapkan 4, maka kita buat tambah pilihan jawaban. Kita blok lagi, Ctrl X, kemudian masuk pilihan jawaban Ctrl P. Nah, pada pilih jawaban A ini terlihat tidak rapi karena banyak yang kosong, maka kita hapus saja bagian yang kosong ini. Kita blok, bagian yang tidak perlu, kita del. Nah, kelihatan lebih rapi. Kemudian langkah berikutnya, setelah pilihan jawaban sudah kita buat, maka kita atur waktunya terlebih dahulu. Caranya adalah dengan mengklik tanda segitiga yang ada di bawah sekali, secara otomatis untuk pilihan ganda diatur selama 30 detik per soal. Jadi satu soal itu dikerjakan selama 30 detik. Itu defaultnya. Tapi kalau mau kita setting lagi, tinggal kita klik, tinggal kita pilih. Apakah mau 5 detik, 10 detik, 20 detik, 30, 45, 60, dan seterusnya. Sampai ke 15 menit pilihannya. Silakan dipilih, disesuaikan dengan tingkat kesukaran soal. Kita coba 30 detik. Maka kita klik 30 detik. Oke. Pengatur waktu sudah. Maka langkah selanjutnya adalah kita centang pilihan jawaban. Karena kalau tidak dicentang pilihan jawaban ini, maka soal ini tidak bisa disimpan. Jadi kita lihat kuncinya. Kuncinya adalah ilmu logam produktif. A. Berarti kita centang A. Ilmu logam produktif. Kita centang. Jika sudah tercentang berwarna hijau, maka bisa disimpan.
Maka artinya kita lakukan langkah berikutnya adalah dengan simpan. Nomor 1 sudah selesai. Kelihatan di sini bahwa kunci jawabannya adalah ilmu logam produktif berwarna hijau. Yang sisanya berwarna merah ini adalah alternatif jawaban yang lain atau pilihan jawaban yang lain. Waktunya 30 detik. Kemudian kita masuk contoh soal yang kedua, yakni contoh soal dalam bentuk kotak centang. Artinya jawaban itu bisa lebih dari satu. Untuk soal nomor 2, langkah yang kita tempuh pertama sekali adalah dengan mengklik kotak centang. Kita klik kotak centang. Dan tulis pertanyaanmu. Ini logo kotak centang. Segi 4 yang di dalamnya ada centang. Oke, kita buat pertanyaannya. Kembali kita buka Word kita, pertanyaan kedua. Kita copy saja. Kalau ada nomornya maka kita copy, kemudian kita klik numbering. Kalau ada nomor ini kebetulan tidak ada, maka tinggal kita blok dan Ctrl C untuk mengcopy. Kembali ke quizzes, Ctrl P. Kemudian pilihan jawaban. Ada 5 pilihan jawaban, 3 kunci jawaban karena dia kotak centang. Kita blok semua. Kebetulan ini juga tidak ada pilihan jawabannya dalam bentuk A, B, C, D, dan E, maka langsung kita copy saja. Ctrl C, buka lagi quizzes, ada kunci, kita Ctrl P. Kembali, kita lakukan hal yang sama seperti soal nomor 1 tadi. Kita blok, Ctrl X, kemudian pilih jawaban yang kedua, Ctrl P. Jawaban yang ketiga juga begitu, blok, Ctrl X, letakkan di pilihan jawaban yang ketiga, Ctrl P. Yang keempat, Ctrl blok, Ctrl X, kemudian Ctrl P. Kemudian kita tambah pilihan jawaban yang kelima, semua benar. Ctrl X, kemudian Ctrl P. Rapikan jawaban yang A dengan memblok bagian yang tidak perlu, kemudian kita delete atau kita hapus. Kalau tadi pada soal nomor 1 pilihan ganda, De Paul pengaturan waktunya adalah 30 detik, maka untuk kotak centang, quizzes mengatur secara De Paul untuk satu soal adalah selama 45 detik. Ini untuk kotak centang. Jadi sekali lagi saya ulangi, kalau pada pilihan ganda 30 detik pengaturan waktunya yang sudah disiapkan oleh quizzes, sedangkan untuk kotak centang adalah 45 detik. Kalau kita mau rubah, maka silakan kita klik, kemudian kita pilih jawabannya. Misal 60 detik untuk kotak centang yang ini. Nah, jika sudah waktu kita atur, jangan lupa kembali kunci jawaban yang kita centang. Kita lihat kunci jawabannya adalah A, B, dan C. Kunci jawabannya adalah A, B, dan C. Kemudian jangan lupa, karena ini kotak centang, jawabannya bisa lebih dari satu, maka diberi penjelasan bahwa siswa boleh menjawab lebih dari satu. Maka kita beri keterangan sini, jawaban boleh lebih dari satu. Agar lebih manis tampilannya, lebih menarik tampilannya, maka yang dalam kurung penjelasan ini kita enter saja supaya terletak di bawah. Penjelasannya ini, jawaban boleh lebih dari satu. Jika sudah kunci, maka kita simpan. Soal kedua berbentuk kotak centang selesai. Kita lanjut contoh yang ketiga, soal dalam bentuk isi bagian yang kosong. Klik dulu isi bagian yang kosong, kemudian kita masuk ke pertanyaan. Logonya adalah persegi panjang. Ini artinya adalah isi bagian yang kosong atau jawaban singkat. Oke, baik, kita buat pertanyaannya dengan kembali membuka Word. Contohnya ini ada pertanyaannya, apa nama gas yang dipakai. Kita blok, kemudian kita Ctrl C untuk mengcopy. Buka lagi quizzes, Ctrl P. Pertanyaan ini, apa nama gas yang dipakai pada proses pengelasan? Maka tinggal kita menjawab.
Kita lihat kunci jawabannya adalah karbon dioksida. Ctrl C, kemudian bukanya lagi. Di kunci jawaban kita pastikan karbon dioksida. Nah, di sini kalau kita perhatikan, pada tulisan karbon dioksida ini huruf K-nya huruf besar, sementara yang lain huruf kecil. Maka kita buat alternatif jawaban yang semuanya huruf kecil, karena ada kemungkinan siswa kita menjawab dengan huruf kecil semua. Maka kita beri alternatifnya dengan K-nya menjadi huruf kecil. Karbon dioksida semua huruf kecil. Atau kemungkinan ada siswa yang menjawab karena karbon dioksida ini adalah rumus kimia, maka kita beri keterangan misalnya rumus karbon dioksida itu adalah CO2. Jika masih ada alternatif jawaban yang lain, maka silakan ditambahkan di sini. Jika sudah, kembali kita atur waktunya. Nah, untuk esai atau jawaban singkat ini, secara default Quizizz sudah menyiapkan waktunya untuk satu soal itu menjawab selama 60 detik. Jadi berbeda antara pilihan ganda dengan kotak centang dan esai secara default. Jika kita mau rubah, ya kita klik saja di bagian kanannya. Kalau 60 detik berarti 1 menit. Umpamanya kita beri waktu 2 menit. Jawaban sudah, pengaturan waktu sudah, tinggal kita simpan. Selesai sudah untuk 3 soal dengan tipe yang berbeda. Mari kita lanjut contoh yang berikutnya, contoh yang keempat. Misalnya saya mau memasukkan gambar pilihan ganda, tetapi pada soal ada gambar. Klik pilihan ganda, pertanyaan yang keempat. Kita kembali buka Word, pertanyaan keempat. Kita lihat yang ada gambar. Nah, ini ada gambar. Nah, sebelum kita membuat soal, maka gambar yang sudah kita siapkan ini seharusnya kita simpan dulu di dalam penyimpanan di drive di laptop atau komputer kita. Bisa juga kita simpan dalam drive Gmail, ya. Jadi gambar ini kita simpan terlebih dahulu. Baik, kita mulai saja untuk membuat soalnya. Kembali kita blok. Nah, ini ada nomor. Maka nomor ini kita hilangkan dulu dengan mengklik numbering. Jika nomor sudah hilang, tinggal kita copy, Ctrl C, kembali ke Quizizz. Pada tulis pertanyaan kita pastikan atau Ctrl P. Soalnya sudah. Untuk memasukkan gambar, maka kita klik gambar. Kita klik gambar. Nah, ini ada tempat memasukkan gambar. Di bagian atas ada 2 pilihan. Yang pertama gambar, yang kedua audio. Audio ini sama dengan suara. Kalau gambar yang muncul adalah tanda plus dengan latar belakang gambar gunung. Jika audio yang kita klik, maka tinggal kita masukkan audionya dalam bentuk MP4. Tapi baru bisa digunakan jika kita sudah masuk ke dalam level super. Kita coba yang gambar saja. Cara memasukkan gambar, kita klik, bisa kita drag, bisa juga kita upload. Kita coba yang upload saja. Klik tanda tambah. Kemudian kita pilih tempat penyimpanan dari gambar tersebut. Ini saya simpan di Nah, ini gambarnya. Gambar soal nomor 3. Klik gambarnya, kemudian open. Kita tunggu. Klik open. Upload image yang ini. Nah, gambarnya sudah masuk. Kalau gambar sudah masuk, di sini terlihat gambar. Ya, kalau mau dibuang, gambarnya mau diganti, tinggal disilang saja. Nah, sekarang pilihan jawaban. Kembali kita buka Word-nya.
Pilihan jawabannya adalah gambar A, B, C, D ya. Kita blok semua pilihan jawabannya dari A sampai E. Kalau 5 option, Ctrl C, buka lagi quiz, Ctrl P. Kita cut saja jawaban yang pilihan jawaban yang kedua, blok, Ctrl E, pindahkan ke pilihan jawaban yang kedua, Ctrl P. Ini juga kita blok, Ctrl E, Ctrl P. Pilihan keempat, blok, Ctrl E, Ctrl P. Pilihan jawaban ini salah masuk, bukan C, tapi D. Kemudian gambar pilihan jawaban yang kelima, blok, Ctrl X, tambah pilihan jawaban, Ctrl P. Nah, sekarang kita rapikan jawaban A dengan menghapus bagian yang tidak perlu. Blok, delete. Saya lihat kuncinya adalah B. Sekarang kita atur dulu waktunya. Pilihan ganda 30 detik. Oke, kita sepakati 30 detik. Kemudian kuncinya adalah B. Kunci sudah, waktu sudah, simpan. Kita sudah membuat sebanyak 1, 2, 3, 4, 5 soal ya. Kalaupun kita tidak menghitung, maka pada bagian bawah ini sudah terlihat skor kualitas kuis ada 5 dari 10. Ya. Nah, sekarang kita coba yang teleport. Kalau tadi pertanyaan baru, kita coba untuk membuat soal dengan mengambil soal yang sudah dibuat oleh orang lain. Caranya dengan mengklik teleport. Kita klik teleport, kemudian kita tunggu. Nah, kemudian pada teleport ini kita coba melihat pekerjaan yang sudah dibuat oleh orang lain. Nah, ini dia penilaian harian ke-1, penilaian harian ketiga, KD 351 dan seterusnya. Maka kita cari yang sesuai. Kita cari saja di sini dengan pencarian yang tidak ada tadi tentang las GMAW. Coba kita tentang las saja. Kita cari. UAS, las OAW, kuis, mesin las. Kita tambahkan lagi las GMAW. Biar lebih tegas. Nah, ini dia. Ulangan GMAW. 11 las GMAW. Coba kita lihat. Ini ada 31 pertanyaan, 31 question. Coba kita lihat apakah ada yang cocok dan klik. Nah, ini misalnya. Bahan tambah berupa kawat las. Boleh ini kita ambil. Kalau ini cocok, ini ada 4 pilihan jawaban. Kalau ini sudah pas menurut kita, maka kita tambah. Baik, kita lihat. Soalnya adalah ini ya, bahan tambah berupa kawat las. Boleh kita lihat, coba. Nah, ini dia pilihan jawabannya. Soalnya tadi. Kita sudah membuat sebanyak 6 soal. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, 5 soal. Kita tambah lagi, kembali buka teleport lagi. Coba kita lihat yang ada gambar. Kembali kita buat pencarian yang sesuai dengan materi ajar kita. Tadi las GMAW. Kalau sudah, kita cari. Oke. Coba kita lihat lagi di 11 las GMAW ini. Nah, ini ada gambar. Soal dalam bentuk gambar multiple choice. Multiple choice ya. Semuanya multiple choice. Semua pilihan ganda. Baik,
kita ambil contoh yang ini. Kita gambar samping merupakan bahan tambah yang disebut titik-titik. Oke, kita tambahkan karena ini sudah sesuai. Kunci jawabannya sudah ada. Tambah. Kita lihat teleport yang kedua. Ya, soal sudah masuk. Ya. Kemudian kita coba lagi teleport. Kita buat lagi soal yang lain dengan tipe yang lain. Kalau tadi semuanya pilihan ganda, kita coba kotak centang lagi dengan cara membuat sendiri. Buka Word lagi, kita cari soal yang kotak centang. Ini contoh soalnya. Di bawah ini, ya, kita blok, Ctrl C, buka quizzes, Ctrl P. Pertanyaan ketujuh. Ya. Kemudian pilihan jawabannya kita lihat, ini dia. Ctrl C, buka quizzes, Ctrl P, blok, Ctrl X, Ctrl P, blok, Ctrl X, jawaban yang ketiga, Ctrl P, blok, Ctrl X, pilihan jawaban yang keempat, Ctrl P, tambahkan jawaban, blok, Ctrl X, Ctrl P, rapikan jawaban A, blok bagian yang tidak perlu, delete. Waktunya kita atur karena ini adalah kotak centang, 45 detik. Kemudian pilihan jawabannya kita lihat A, C, dan D. A, C, dan D. Pilihan jawaban sudah, tinggal kita simpan. Pertanyaan yang ke-7. Kita coba buat 10 pertanyaan. Tadi kotak centang. Kemudian kita lanjut ke soal uraian. Soal uraian atau jawaban singkat. Klik terlebih dahulu isi bagian yang kosong. Kemudian kita buka Word-nya. Ini contoh soal yang berbentuk isi bagian yang kosong. Ctrl blok, Ctrl C, buka quizzes, Ctrl P. Nah, ini yang dimaksud dengan isi bagian kosong, ada titik-titik di bagian tengah kalimat atau bagian pertanyaan di tengah-tengahnya. Ini dia. Ini jawabannya adalah, kita lihat kuncinya adalah 15. Kembali 15. Jadi tidak ada yang lain. Ya. Kita buat dalam bentuk angka. Kalau perlu diberi keterangan di atas pada soal, tulis dalam bentuk angka. Tulis dalam format angka. Kita tulis jawaban dalam format angka. Kita letakkan di bawah supaya lebih mudah dibaca oleh peserta didik. Kemudian kita atur waktunya selama 60 detik. Kunci jawaban sudah. Ini adalah soal yang ke-8, pertanyaan ke-8. Simpan. Untuk pertanyaan berikutnya, coba kita kembali ke teleport untuk melihat pekerjaan yang pernah dibuat oleh orang lain. Kita ambil saja. Kembali kita buka pencarian dengan memasukkan kata kunci. Kemudian kita enter atau blok ini. Ulangan GMAW. Coba kita lihat yang ini, 20 pertanyaan. Semuanya multiple choice. Multiple choice. Belum kelihatan yang kita ambil saja soal yang kedua ini. Kita tambah untuk soal yang ke-9. Bentuknya pilihan ganda, kita lihat. Waktunya 30 detik. Plat punggung. Oke.
pertanyaan yang ke-9 ini. Kemudian kita coba satu lagi, pilihan ganda, kembali kita buka teleport untuk mengambil pertanyaan yang lain. Coba kita lihat ada yang pilihan jawabannya berupa gambar. Pilihan jawaban berupa gambar. Oh, tidak ada ya. Kalau tidak ada, kita ambil saja salah satu di antaranya berupa pilihan ganda. Kalau yang ini kita ambil, ini rasanya cocok, kita tambahkan saja. Oke, jumlah soal sudah cukup sebanyak 10 ya. Nah, kalau soal sudah selesai, maka kita perindah tampilan dari soal dengan menambahkan gambar kuis. Caranya adalah mengklik tambah gambar. Kemudian kita cari gambarnya di mana. Kita coba klik saja. Kemudian gambar apa yang mau kita ambil. Misal yang mau kita jadikan adalah gambar pemandangan misalnya. Coba mana ya gambarnya ya. Nah, ini gambar pemandangan. Kita ambil sembarang saja. Misal gambar yang ini bukit telunjuk. Klik open. Nah, ini gambarnya yang akan dijadikan latar belakang. Kalau sudah gambarnya, kita lanjut ke pengaturan pilih bahasa. Kalau tidak sesuai, silakan diklik kotak sampah untuk menghapus. Kemudian kita pilih bahasa, pengaturan berikutnya, bahasanya yang akan kita pakai. Di sini kita coba bahasa Indonesia, ada enggak bahasa Indonesia? Indo. Nah, ini ada bahasa Indonesia. Kita klik Indonesia. Oke. Kemudian kita cari kelasnya, pilih kelas. Kelas yang digunakan adalah kelas 11. Oke, kelas 11. Kemudian kita atur siapa yang bisa melihat kuis ini. Kita usahakan yang bisa melihat adalah publik, jangan pribadi. Kalau pribadi hanya kita sendiri yang bisa melihat. Jadi kita pilih publik. Kalau sudah pengaturan, kita simpan. Tampilan soalnya. Ada 10 soal dari 10 ya. Kalau sudah semua, maka kita kembali. Klik kembali. Nah, sekarang langkah berikutnya, kalau sudah, tinggal kuis ini apakah kita mau kerjakan secara langsung, artinya ketika kita share ke siswa, pada saat itu juga harus dikerjakan. Atau mau kita jadikan untuk praktik mandiri, yaitu berupa pekerjaan rumah. Soal ada di bawah. Lihat soalnya. Ya. Berjumpa lagi dengan saya Kennedy. Kali ini kita akan sharing tentang membuat meme sebagai feedback dalam penilaian online menggunakan Quizizz. Baik, kita masuk saja kepada aplikasinya dengan cara mengetik Quizizz. Dari banyak pilihan kita pilih yang admin, quizizz.com/admin. Oke, kemudian kita find a quiz. Nah, untuk membuat meme, maka kita klik
yaitu menu meme pada Quizzes ini. Yang ini kita klik. Nah, kemudian karena kita mau membuat meme, maka kita klik buat setelan meme. Di awal ini kita buat dulu nama setelan meme kita. Misalnya namanya adalah buat meme Kennedy. Kemudian bahasa juga kita setting dulu. Apakah ada bahasa Indonesia? Oh, tidak ada. Inggris, Spanyol, Perancis, Belanda, Polis, dan Rusia. Kita pakai Inggris saja. Oke, kita gunakan umum karena untuk dilihat oleh orang banyak, kalau pribadi untuk kita sendiri. Kemudian klik selesai. Selanjutnya kita klik lagi selesai. Nah, selanjutnya kita lakukan dengan klik tanda plus ini buat meme yang benar dulu. Ada dua, meme benar dan meme salah. Masih kosong benar dan kosong salah. Oke, kita buat yang benar dulu. Langkah berikutnya adalah kita unggah gambar. Jadi sebelumnya sudah kita siapkan gambar terlebih dahulu untuk membuat meme ini, yaitu dengan mengunggah mungkin dari pencarian. Ini sudah saya siapkan beberapa meme yang digunakan untuk dalam Quizzes ini. Meme benar yang pertama, misalnya ini. Oke. Klik open. Kemudian Quizzes sudah menyiapkan untuk pengaturan gambar. Jadi bagian mana yang mau kita ambil sudah disiapkan. Kita atur, posisinya udah. Kalau sudah kita unggah. Jika sudah unggah, maka enter text here dan yang atas dan bawah ini kita ganti tulisannya sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya tulisannya adalah Anda benar. Semangat, misalnya. Oke. Kalau sudah, kita klik simpan. Simpan saja. Oke, meme benar satu kita sudah masuk untuk yang pertama. Kemudian kita buat lagi contoh meme benar yang kedua, unggah gambar lagi. Yang kita buat meme yang benar, sekarang kita coba membuat meme yang salah. Maka kita klik dulu yang salah, meme salah. Kemudian kita buat tambah. Kemudian selanjutnya sama dengan yang benar tadi, unggah gambar juga. Kita coba saat yang salah. Nah, ini misalnya yang salah. Klik open. Kita atur letaknya. Oke, unggah. Kemudian tagnya. Kok nyasar? Teliti lagi ya. Misalnya begitu, simpan untuk yang salah. Oke, meme salah satu sudah siap. Kita tambah lagi buat meme yang kedua yang salah.
Nah, mimi kita sudah jadi. Yang benar 10 dan yang mimi salah 10. Baik, sekarang kita lanjutkan. Ini kita anggap selesai. Kemudian kita kembali ke perpustakaan atau ke quiz, my quiz. Selanjutnya, kalau sudah, kita pilih salah satu soal yang akan kita bagikan ke siswa. Misalnya yang ini. Nah, kemudian sebelum kita mainkan langsung, jadikan PR atau latihan, kita atur miminya untuk diaktifkan. Caranya adalah dengan mengklik, kita coba latihan dulu. Latihan. Kemudian kita mainkan. Sebelum kita mainkan, kita atur dulu ya. Sebelum mulai, kita atur kembali penghitung waktu, ya, bacalah dengan keras, ya, mimi, ya, power ups, ya. Oke, sudah, terus ke bawah. Nah, ini mimi yang kita buat tadi. Ini ada beberapa mimi yang sudah disiapkan. Nah, kita ambil yang sudah kita buat tadi, yang ini misalnya. Kita klik supaya ada centang. Nah, kalau ada centang semacam ini, maka mimi ini yang aktif. Jika sudah, maka kita kembali naik ke atas, kita mulai. Question. Dibawa ini yang merupakan jenis arus dalam penjelasan Allah. Jawaban boleh lebih dari satu. Option 1. AC. Tuh, miminya muncul. Mantap, selamat ya. Kita coba soal yang kedua. Question. Dibawa ini yang termasuk bagian torch loss Allah. Adalah Option 1. kita pilih yang salah. Torch. Kalau yang ini yang salah. Option 2. Wire feeder. Yang benar belum kontak. Waduh, kok salah lagi? Oke, kita lanjut. Miminya muncul. Question. Nah, ini power up. Permainan sudah selesai dan mimi sudah bisa diaktifkan. Demikian cara membuat mimi sendiri pada kuis. Kita coba yang berikan pekerjaan rumah. Kita coba berikan pekerjaan rumah. Klik. Nah, pada pekerjaan rumah ini kita diminta untuk mengatur waktu. Misal, di sini diberi batasan waktu pada hari Jumat, tanggal 28 Agustus, jam 10.15. Ini bisa kita atur lagi sesuai dengan yang kita inginkan. Kalau ini sudah cocok, misal waktunya kita minta siswa mengerjakannya pada tanggal, kita klik tanggal, kemudian Agustus saja ya, 28, kita lihat, ini September, Agustus, September, Oktober, nah ini Agustus. Kalau tadi 28, mungkin kita buat sampai tanggal 29 misalnya, ya, silakan saja. Kita buat tanggal 28, kemudian jamnya kita atur, misal waktunya sampai besok sore. Kalau AM ini adalah pagi, kita klik AM. Kalau PM ini sampai malam. Kita coba sampai sore saja. PM jam 10 malam. Kita coba jangan jam 10 tapi jam 6 sore. 6.00. Oke, 1. Jadi siswa punya kesempatan selama 1 hari 7 jam dan 45 menit dari sekarang.
Kalau sudah, maka kita lanjutkan. Nah, kemudian kalau ini adalah PR, maka cara membagikannya ke siswa adalah bisa dengan berbagi link atau dengan join ke link ini, kemudian setelah join masukkan kode yang sudah disiapkan oleh Quizizz. Kodenya ini. Setiap kita melakukan penilaian atau ulangan, maka kode ini selalu berbeda walaupun soalnya sama. Kita coba berbagi link, maka kita klik berbagi link. Nah, sekarang link ini mau kita bagikan kemana? Atau apakah kita mau bagikan ke Google Classroom, Remind, Canvas, Schoology, Microsoft Teams, atau Twitter? Kalau tidak ada di sini, ya, tidak ada yang bisa kita bagikan yang sudah disiapkan ini, maka kita salin saja linknya. Sudah salin, kita tutup. Link yang sudah disalin tadi tinggal kita bagikan ke grup kelas yang akan mengikuti ulangan. Misalnya ada grup WA. Jadi umpamanya kita masuk, saya contohkan ke grup WA saya, ya, di kelas yang saya bina. Kita coba masuk ke grup WA-nya. Grup WA-nya, nah ini. Nah, di sini, di murid-murid terhadap teknik kelas ini, kita pada pesan, kita klik Ctrl P saja. Ya. Nah, ini soalnya untuk join. Jadi setelah kita tulis, atau kita pastekan, maka tinggal kita kirim. Demikian cara membagi soal ke peserta didik. Nah, selanjutnya kita melihat hasil pekerjaan siswa. Langkah berikutnya adalah hasil pekerjaan siswa yang nanti akan kita lihat dalam format Excel serta analisisnya. Caranya adalah pada bagian yang sebelah kiri, ini kita klik hasil. Oke, hasil. Nah, sekarang soal yang sudah kita ujikan tadi, misalnya adalah soal yang ini, penilaian harian kedua. Kita lihat hasil pekerjaan dari siswa kita. Nah, setelah kita berikan ke siswa, maka di sini terlihat siswa yang mengikuti ujian sebanyak 7 orang, dengan akurasi dan kecepatannya adalah 9%, dan kodenya adalah ini. Cara melihat hasil dari pekerjaan siswa ini adalah dengan mengklik bagian yang di sebelah kiri sekali, yaitu ada garis 3, assigned. Sebelah kirinya ada garis 3. Atau bisa juga dengan mengklik bagian yang paling kanan sekali, ada titik 3 di sini, bisa kita klik. Bedanya, kalau pada assigned, ini coba kita lihat, kalau kita klik, maka kita bisa melihat pekerjaan dengan berbagai macam tipe. Bisa melihat pemain, bisa melihat pertanyaan, keseluruhan, dan topik. Serta dapat mencetak secara langsung, juga dapat diunduh. Sedangkan kalau kita gunakan, kita kembali, ya, kalau kita pilih jawabannya untuk melihat hasil dengan cara mengklik bagian yang paling kanan sekali, titik 3 ini, kita hanya bisa mengunduh Excel saja. Tidak bisa melihat keseluruhan atau pekerjaan siswa dalam bentuk grafik. Kita hanya bisa mengunduh, setelah diunduh baru bisa dilihat. Jadi sebaiknya saya sarankan digunakan assigned yang di sebelah kiri sekali ini. Sekarang kita lihat pekerjaan dari siswa kita. Oke, pemain. Kita lihat pemainnya. Yang mengikuti ulangan ini adalah Irwan, Sari Milawatri, Sri Subakti, Rosa Riningsi, Sabda, Luh, dan Irah Airah.
Ini jawabannya. Yang hijau ini adalah yang benar, yang berwarna merah ini adalah salah. Sebagai contoh, Irwan Petrus menjawab 2 benar dan 8 salah. Ketepatannya 20%. Nilai yang ia dapatkan adalah 1.500. Kalau menurut kita perlu disampaikan hasil ulangan Irwan ini ke orang tua, maka kita kirim ke email orang tua. Kalau dianggap tidak perlu, maka tidak usah dikirim. Ini peserta yang ikut, player atau pemain. Sedang pertanyaan yang sudah kita buat adalah, ini ada 1, ilmu yang menerangkan tentang dasar-dasar. Yang kedua, ini. Yang ketiga, ini ya, dan seterusnya. Kita juga bisa melihat soal, kemudian kita bisa melihat hasil keseluruhan. Kita coba klik. Nah, ini dasar keseluruhannya. Irwan Petrus menjawab 2 yang benar tadi, yang dijawab yang benar yang nomor 2 itu adalah pertanyaan keempat dan pertanyaan ke-9. Sedangkan Sari hanya betul 1, yaitu pada question yang ketiga, pertanyaan yang ketiga. Dengan akurasi 14%. Oke. Hanya 10% yang terjawab. Jadi keseluruhan peserta bisa dilihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang. 10 pertanyaan. Yang di atas Q1, Q2, Q3 dan seterusnya ini artinya adalah ini pertanyaan. Question 1, pertanyaan yang pertama, question 2, pertanyaan kedua sampai ke pertanyaan terakhir, yaitu 10, karena ada 10 soal. Selanjutnya kita lihat topik. Topik kalau mau ditandai, silakan, karena di sini adalah pertanyaan belum ditandai. Kalau ada yang mau ditandai, maka kita klik tandai. Kalau tidak, berarti kita lewatkan saja. Oke. Nah, kembali kita lanjutkan. Ini untuk melihat hasil pengerjaan siswa. Nah, sekarang, kalau untuk melihat hasil akhirnya, jika kita ingin langsung mencetak ke printer, maka tinggal kita klik saja cetak. Tapi andai kata kita mau menyimpannya di dalam laptop kita, maka kita klik unduh. Coba kita unduh dengan cara mengklik unduh. Nanti hasilnya kita lihat di hasil unduhannya di bagian taskbar yang di bawah ini. Coba kita unduh. Nah, ini dia. Mengunduh dalam format Excel. Kalau sudah terunduh, nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, sekarang sudah selesai mengunduh. Karena unduhan sudah selesai, coba kita lihat hasilnya. Klik atas, open. Jadi ada 7 orang peserta. Buang ini, klik saja. Kita lihat unduhannya. Masih proses. Coba kita lihat dari hasil unduhannya tadi. Nah, ini dia unduhannya, Excel ini. Oke, nah ini dia hasilnya. Pertanyaannya ini ada 10 yang menjawab soal nomor 1 yang benar adalah 1 orang, menjawab salah 6 orang, tidak menjawab 1 orang. Karena ada 7 orang. Ya. Kemudian ini analisis pekerjaan dari peserta didik. Player level artinya urutan peringkatnya. Jadi untuk soal yang kita ujikan tadi, Karnain ini menduduki posisi yang pertama. Dia yang nilainya paling besar dari soal tadi. Kemudian kita lihat di bagian atas, quiz start. Quiz dimulai hari Kamis, tanggal 27 Agustus jam 9. Sampai jumlah peserta ada 8 dengan skor rata-rata 871. Kemudian kita lihat ke bawah, ini untuk kelas levelnya. Jadi untuk seluruh kelas. Nah, pada bagian sheet dari Excel ini ada dicantumkan juga oleh quiz player level. Player level ini adalah tingkatan atau urutan
nilai tertinggi sampai ke terendah dari peserta yang mengikuti ulangan. Coba kita klik player level. Nah, yang memiliki nilai tertinggi di sini adalah Karnain Mamonto dengan akurasi 20%. Skornya adalah 18.810. Dia menggunakan laptop menjawabnya. Kemudian urutan kedua, nilai yang tertinggi kedua, Simanjuntak dengan skor 1500, akurasi 20%. Dia Simanjuntak menggunakan HP, menjawab menggunakan HP merek Xiaomi Redmi Note 5. Sari Milawati urutan ketiga, hanya skornya yang didapat 940 dengan akurasi 10% menggunakan laptop. Jadi semua perangkat dan skor, akurasi, tanggal dan perangkat dianalisis. Baik Bapak Ibu, demikian cara penggunaan Quizizz yang digunakan untuk proses belajar mengajar secara online. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.